Wabarakatuh, saya Ditya Wahyu Pertiwi akan menjelaskan tentang makna metode pembelajaran. Jadi, secara etimologi, metode itu berasal dari kata metod yang artinya itu suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, apabila kata metode ini disandingkan dengan kata pembelajaran, maka artinya itu suatu cara atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, menguasai bahan pelajaran tertentu. Dalam makna lain, metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan yang mengarahkan perkembangan peserta didik khususnya pada proses belajar mengajar. Di sini metode pembelajaran yaitu prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan juga bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan, dapat pula dikatakan sebagai prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Di sini macam-macam metode pembelajaran ada metode ceramah, yaitu suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Kemudian ada metode diskusi, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswanya ini dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Kemudian ada metode demonstrasi, yaitu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasanya. Kemudian yang terakhir ada metode tanya jawab, yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan metode Jigsaw. Jigsaw merupakan sebuah strategi pembelajaran yang dirancang agar siswa mempelajari informasi-informasi divergen dan tingkat tinggi melalui kerja kelompok. Pembelajaran dirumuskan sebagai organisasi belajar, maka guru pada hakikatnya adalah merupakan seorang organisator. Tugas organisator adalah memungkinkan kelompok dan individu di dalamnya untuk berfungsi bersama. Teknik pelaksanaan metode Jigsaw. Kelas diatur ke dalam sejumlah kelompok pangkalan dengan kira-kira 6 anggota masing-masing. 2 tugas dibagi ke dalam jumlah bagian yang sama dengan topik yang berbeda-beda. 3 di dalam tiap kelompok pangkalan, setiap peserta didik meneliti satu dari isu atau pertanyaan yang berbeda-beda itu. 4 kelompok menugaskan tugas khusus untuk anggota-anggota kelompok pangkalan atau membiarkan kelompok berunding di antara mereka mengenai siapa yang akan melakukan apa. 5. Apa hasil kesimpulan dari masing-masing topik bacaan tersebut setelah selesai meneliti dan membacanya. Kemudian peserta didik disuruh menguraikan atau membacakan. Kelebihan metode Jigsaw. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. 2. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. 3. Menerapkan bimbingan sesama teman. 4. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. 5. Memperbaiki kehadiran. Kekurangan metode Jigsaw. 1. Keadaan kondisi kelas yang ramai, sehingga membuat siswa bingung dan pembelajaran. Metode Jigsaw merupakan pembelajaran baru. 2. Jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet.
3. Siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. 4. Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misal jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. 5. Membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila ada penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh, serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Metode curah pendapat atau brainstorming dan seleksi pendapat atau elisitasi. Curah pendapat adalah metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok yang peserta didiknya memiliki latar belakang dan pengetahuan yang berbeda-beda. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun gagasan atau pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber, hambatan, dan lain sebagainya. Setiap siswa diberi kesempatan secara bergiliran untuk menyampaikan pernyataan tentang pendapat atau gagasannya. Teknik pelaksanaan metode curah pendapat atau brainstorming dan seleksi pendapat atau elisitasi. 1. Pendidik menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan belajar, sumber-sumber, dan kemungkinan-kemungkinan hambatan pembelajaran. 2. Pendidik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 1A, 1B, dan 1C secara berurutan kepada seluruh peserta didik dalam kelompok. 3. Pendidik menjelaskan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh peserta didik. 4. Pendidik memberitahukan waktu yang akan digunakan. 5. Pendidik boleh menunjuk seorang penulis untuk mencatat pendapat dan jawaban yang diajukan peserta didik dan dapat pula menunjuk sebuah tim untuk mengevaluasi bagaimana proses dan hasil penggunaan metode ini. Kelebihan metode curah pendapat atau brainstorming dan seleksi pendapat atau elisitasi. A. Merangsang semua peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan gagasan. B. Menghasilkan jawaban atau pendapat melalui reaksi berantai. C. Penggunaan waktu dapat dikontrol dan metode ini dapat digunakan dalam kelompok besar atau kecil. D. Tidak memerlukan banyak alat atau tenaga profesional. Kekurangan metode curah pendapat atau brainstorming dan seleksi pendapat atau elisitasi. A. Peserta didik yang kurang perhatian dan kurang berani mengemukakan pendapat akan merasa terpaksa untuk menyampaikan buah pikirannya. B. Jawaban mudah cenderung mudah terlepas dari pendapat yang berantai. C. Peserta didik cenderung beranggapan bahwa semua pendapatnya diterima. D. Memerlukan evaluasi lanjutan untuk menentukan prioritas pendapat yang disampaikan. E. Anak yang kurang selalu ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Dwi Arinda, NIM T 2018-1237. Di sini saya akan membahas dan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai metode pembelajaran Quran dan hadis. Yang pertama yang saya bahas adalah metode Student Teams Achievement Division atau STAR. Nah, metode ini memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk saling membantu antar mereka dalam sebuah kelompok belajar, sehingga materi yang diberikan oleh guru maupun pembimbing dapat dipahami secara bersama-sama dan secara cepat dan langsung paham. Nah, dalam metode kali ini, menurut Slavin, teknik pelaksanaannya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada guru memimpin peserta didik untuk mempresentasikan materi pelajaran di depan kelas. Jadi, gurunya memberikan pemaparan materi terlebih dahulu kepada peserta didik. Yang kedua, guru membagi kelompok dalam beberapa kelompok heterogen, yaitu kelompok-kelompok kecil. Setelah dibagi kelompok, peserta didik mempelajari lembar pelajaran bersama kelompok masing-masing. Jadi, satu lembar pelajaran materi itu dipelajari oleh kelompok heterogen yang sudah dibagi oleh pendidik. Selanjutnya, memberikan kuis kepada setiap peserta didik secara individual. Selanjutnya, guru memberikan skor kemajuan individual peserta didik. Yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik berdasarkan hasil atau skor kemajuan individual.
Nah, dalam metode selanjutnya, yaitu dengan metode dengan bantuan tongkat atau talking stick. Metode ini menekankan kepada sikap aktif peserta didik karena dalam proses pembelajaran metode ini menggunakan bantuan tongkat, sehingga terjadinya interaksi peserta didik dengan alat secara lebih aktif dan juga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan tentunya. Jadi, tongkatnya itu akan secara bergantian diberikan kepada peserta didik dan secara random, lalu kemudian peserta didik akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Nah, menurut Suyanto, teknik pelaksanaan metode ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, guru tersebut akan menyiapkan tongkat yang kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm atau kurang. Yang kedua, guru menyiapkan atau menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan waktu kepada peserta didik untuk membaca maupun memahami isi materi tersebut. Selanjutnya, guru mulai menggunakan tongkat untuk diberikan kepada peserta didik dan itu secara acak. Yang selanjutnya, guru mulai memberikan pertanyaan dan peserta didik pun yang memegang tongkat harus siap menjawab pertanyaan tersebut dan seterusnya kepada peserta didik lainnya. Yang terakhir, guru memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran berlangsung. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putri Ramadhani, NIM T 2018-1230. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Sekarang yaitu metode kooperatif terpadu membaca dan menulis. Metode ini memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk saling bekerja sama secara komprehensif dengan cara membaca dan menulis bersama-sama dalam sebuah kelompok. Teknik pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, guru membentuk kelompok peserta didik yang beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua, guru menentukan topik atau tema yang diajarkan. Ketiga, peserta didik bekerja sama dalam kelompok dengan cara membaca tentang topik atau tema tadi dan menulis tanggapan mereka dalam sebuah kertas. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil bacaan dan tulisan mereka. Yang kelima, guru memberi kesimpulan dan klarifikasi atau tindak lanjut yang bisa berupa kuis. Selanjutnya yaitu penerapan berpikir bersama. Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan tujuan sebagai alat untuk mengetahui tingkat keikutsertaan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Dan di dalam metode ini peserta didik akan diberikan nomor dan guru pun akan memanggil nomor tersebut secara acak. Menurut Suyatno, teknik pelaksanaan metode ini sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan pengarahan sebelum membagi peserta didik dalam kelompok secara heterogen. Yang kedua, guru membagi peserta didik dan dalam beberapa kelompok maksud saya. Yang ketiga, guru membuat pertanyaan untuk setiap kelompok dan setiap individu atau peserta didik, di mana pertanyaan tersebut setiap kelompok dengan individu itu berbeda. Yang keempat yaitu peserta didik menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok masing-masing.
Yang kelima yaitu guru memberikan kuis kepada peserta didik secara individual. Yang keenam yaitu guru mengumumkan hasil kuis dan memberikan penghargaan bagi yang mendapatkan nilai terbaik. Selanjutnya yaitu metode drill dan resitasi. Metode drill atau penugasan menurut Saiful Sagala adalah metode materi yang menyajikan materi pelajaran dengan beberapa tugas yang diberikan oleh guru sehingga peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Ramayulis, metode resitasi adalah metode yang menyajikan ulang metode pelajaran yang sudah pernah atau dipelajari sebelumnya. Adapun tekniknya sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan tugas. Yang kedua, peserta didik melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru mengawasi dan membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, peserta didik mencatat hasil belajar dan dengan sistematis. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan atau melaporkan secara lisan maupun secara tertulis kepada guru hasil belajar atau tugas. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi. Yang ketujuh, guru memberikan penilaian atau tes. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.